Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para thalib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa beristiqomah di dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Para thulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal, mungkin tidak terkait dengan liburan, tetapi tausiah secara umum ya. Tausiah liburan umum, intinya di rumah antum nanti harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, antum biasakan kebiasaan-kebiasaan di pesantren itu dibawa di rumah. Contohnya membaca Al-Quran, contohnya tahfidz, sholat malam. Yang kabur jangan dibawa di rumah ya. Tetapi yang baik yang dibawa ke rumah. Ini kalau ke tausiah liburan seperti itu. Tetapi di sini kami akan menyampaikan materi yang sangat penting yang mungkin hari ini jarang sekali di antara kita memahami tentang sebuah kaidah ini. Para thulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan bagi kita, kira-kira kita pilih bersabar atau bersyukur? Imam Syafi'i pernah ditanya, aina afdal? Mana yang lebih utama? Yumakkanu rajulu am yubtala? Seseorang diberikan kekuasaan, kemudian dia bersyukur dengan kenikmatan tersebut, atau dia diuji kemudian bersabar? Imam Syafi'i pernah ditanya tentang dua hal ini. Mana yang lebih utama? Yumakkanu rajulu am yubtala? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan la yumakkanu rajulu hatta yubtala. Fahimtum? La yumakkanu rajulu hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan diberikan kemenangan sampai dia mendapatkan ujian. Ini kaidah. Segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, pasti kita akan mendapatkan rasa pahit ataupun ujian untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Maka ketika seseorang itu ingin mendapatkan dunia, dia ingin mendapatkan harta yang melimpah, dia harus korbankan dunianya untuk mendapatkan dunia yang lebih banyak. Contoh, seseorang yang ingin menjadi pegawai, dia harus kuliah. Seseorang yang kuliah, dia harus mengorbankan harta ratusan juta, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan rata-rata hari ini orang tua kita itu mendapatkan kesulitan ketika mereka sudah mendapatkan kemudahan. Diawali dengan kesulitan, kemudian mendapatkan kemudahan. Rata-rata orang tua kita mengalami. Kalau antum tanya Ustaz Fadil, pernah enggak Ustaz Fadil mendapatkan kesulitan ketika mencari nafkah? Pernah. Antum tanya Ustaz Abu Hawa, pernah enggak? Tanya Ustaz Fadil, beliau yang tahu. Ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu, Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadzuq murra ta'allumi sa'atan tajarru'a dzulla jahlin tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar 1 jam, berarti mendapatkan kesulitan ketika belajar. Tajarru'a dzulla jahlin tula hayatihi, dia akan mendapatkan hinanya
Dia akan merasakan hinanya apa? Bodoh seumur hidup. Tulah hayati, sepanjang hidupnya. Seseorang yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia, dia harus mendapatkan apa? Ujian dulu. Seseorang yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus ingin mendapatkan ujian dulu. Seseorang yang ingin mendapatkan akhirat, dia apa? Harus mendapatkan ujian di dunia terlebih dahulu. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang ujiannya paling banyak itu mereka akan mendapatkan pahala yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati khina yu'ta ahlul bala' ats-tsawab." Yawaddu, berangan-angan, seandainya, mengharapkan. Siapa? Ahlul afiyah, orang yang diberikan kenikmatan, orang yang diberikan kesehatan itu mereka berangan-angan nanti di hari kiamat. Lau yu'ta, hina yu'ta, ketika orang-orang yang paling banyak ujiannya itu diberikan pahala. Orang-orang yang apa? Sehat walafiat, orang-orang yang kuat, orang yang nikmatnya banyak, mereka berangan-angan, seandainya saya di dunia itu apa? Kulit saya digunting-gunting dengan apa? Gunting. Lau anna juludahum yuqradu bil maqarid. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Ya. Lau yawaddu ahlul bala. Ahlul bala, orang-orang yang paling banyak ujiannya itu mereka berangan-angan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak ujiannya itu berangan-angan. Angan-angannya apa? Ketika mereka melihat pahala yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar yang Allah telah berikan kepada ahlul bala di dunia, mereka berangan-angan, seandainya dulu di dunia saya nggak sehat, ya? Seandainya dulu di dunia saya disiksa, dipotong-potong kulit saya. Lau anna juludahum yuqradu bil maqarid, seandainya kulit saya ini digunting-gunting dengan gunting. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita seperti itu. Ini keutamaan ahlul bala. Urwah bin Zubair, beliau salah seorang fuqaha tabi'in. Di dalam fuqaha tabi'in itu ada fuqaha sab'ah, ada 7 fuqaha. Di antaranya Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair, beliau suatu ketika mempunyai penyakit di kakinya. Kemudian dokter memutuskan bahwasanya kaki tersebut harus diamputasi. Setelah itu anaknya mati. Waktunya enggak lama, kakinya diamputasi, anaknya mati. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang beliau ucapkan, ya Allah, a'taitani arba'at atraf. Engkau berikan padaku 2 tangan dan 2 kaki. Arba'ata atraf, 2 tangan 2 kaki. Akhadta wahidan wa abqaita thalathan. Luar biasa kan? Beliau bersyukur pada Allah Ta'ala. Engkau ambil cuma 1 ya Allah Ta'ala, dan engkau sisakan 3. Yang engkau sisakan lebih banyak daripada yang engkau ambil. Padahal ketika itu kakinya dipotong, diamputasi. Dokter ingin membius siapa? Urwah bin Zubair. Minum sesuatu yang menghilangkan rasa, menghilangkan apa? Ingatan. Khamr itu menghilangkan ingatan. Urwah mengatakan, potong kaki saya ketika saya sholat. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian kakinya diamputasi. Ya Allah, engkau berikan padaku 8 anak. Ahad tawakih wahidan wa abqaita sab'an. Engkau ambil anak saya 1 dan engkau sisakan 7. Yang engkau sisakan lebih banyak daripada yang engkau ambil. Faham ya? Siapa? Urwah bin Zubair.
Temannya Urwah datang. Kemudian mengatakan kepada Urwah, wahai Urwah, ada seseorang yang ujiannya lebih besar daripada kamu. Wah. Jadi kalau orang-orang salaf itu mereka nggak berbangga-bangga dengan nikmat, mereka berbangga-bangga dengan ujian. Ujian kamu apa? Ada seseorang yang ujiannya lebih besar daripada kamu. Nah, ujian kamu ini belum ada apa-apanya. Ada seseorang yang ujiannya lebih besar daripada kamu. Saya menyampaikan masalah ini tadi kenapa? Karena sesuatu yang akan kita harapkan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ujian. Kita sekolah di Libya dulu, kalau bulan Ramadan, karena prinsip kita setelah lulus SMA tidak minta uang orang tua lagi. Prinsip kita itu ya. Kita apa? Memutus lagi. Kenapa? Karena orang tua sudah cukup memberikan nafkah pada kita. Kita sudah balik. Supaya kita bisa bertahan, kita makan nasi di bulan Ramadan sekali. Setiap harinya. Nah, sahurnya bubur kacang hijau. Kemudian kalau buka nyari masjid yang menyediakan buka. Makan malam kita dapat nasi bungkus dari Libya, dari Mahat Ulum. Ini kita seperti itu. Makan sehari 2 kali ketika kuliah. Makan martabak itu mungkin 3 bulan sekali. Merasa nikmat sekali gitu ya, makan martabak. Kita merasakan masa-masa yang cukup berat ketika kita Pak belajar ketika itu. Setiap kita Pak ingin mendapatkan suatu nikmat, pasti kita melewati sebuah ujian. Maka di sini apa? Kunci dari sebuah kenikmatan itu adalah Pak ujian. Semakin besar ujiannya, maka dia akan semakin sukses. Kita lanjutkan ceritanya Urwah. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Urwah. Wahai Urwah, ada seseorang yang ujiannya lebih besar daripada kamu. Dia seseorang yang Allah telah karuniai harta yang sangat banyak, kaya. Suatu ketika pasarnya terbakar, dagangannya terbakar. Kemudian beliau berusaha untuk menyelamatkan dagangannya tersebut. Dia masuk ke pasar dan berusaha menyelamatkan hartanya dari kobaran api. Tetapi apa? Hartanya sudah menjadi abu dan wajahnya terbakar, matanya pun terbakar sampai mengalir matanya, sehingga menyebabkan beliau buta. Kemudian beliau diambil, diselamatkan oleh teman-temannya. Dalam kondisi mukanya sudah apa? Terbakar, matanya buta, hartanya habis. 3 diambil, paham ya? Kemudian beliau dibawa pulang ke rumah, mendapati rumahnya ambruk ya. Istrinya kejatuhan rumah mati 5, rumahnya ambruk, istrinya mati, anaknya pun mati kejatuhan rumah 6, lengkap ya. Anaknya mati, istrinya mati, rumahnya ambruk, matanya buta, hartanya habis, mukanya jelek. Apa yang kamu harapkan lagi setelah ini? Ditanya oleh teman-temannya, yang kamu harapkan lagi setelah ini apa? Ini kalau orang sekarang tertimpa musibah ini, saya bunuh diri saja gitu ya. Yang kamu harapkan lagi setelah ini apa? Dia dengan tegas mengatakan ya, dengan bangga mengatakan, arju an akuna ayyuba hadhil ummah. Aku berharap semoga aku menjadi Ayubnya umat ini. Bukan nabi ya, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju an akuna ayyuba hadhil ummah. Nabi Ayub alaihissalam itu adalah simbol nabi yang paling berat ujiannya. Beliau ingin menjadi apa? Simbol seseorang yang paling berat ujiannya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada enggak di antara kita yang berharap seperti itu? Arju an akuna ayyuba hadhil ummah. Kalau ada nanti kalau antum punya anak kasih nama Ayub ya. Ini ada enggak yang namanya Ayub? Enggak ada ya. Karena orang tua antum enggak berharap anaknya menjadi Nabi Ayub. Beliau mengatakan arju an akuna ayyuba hadhil ummah. Kalau kita pelajari Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada Nabi Ayub. Hartanya banyak, istrinya banyak, anaknya 14. Hartanya habis, istrinya minta cerai semua, kan? Anaknya mati semua. Jasadnya dimakan ulat. Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan di dalam kitab Zuhud, seluruh badannya Nabi Ayub alaihissalam itu ada ulat, dimakan ulat. Kecuali 3 anggota badan, mata, lisan dan hati. Kecuali 3 itu. Setiap kali ada orang yang melewati rumahnya Nabi Ayub tercium bau sangat busuk. Sampai-sampai saudaranya Nabi Ayub itu mengatakan, ini yang sangat menyakitkan hatinya Nabi Ayub. Ayub ini berbuat dosa yang menyebabkan dia mendapatkan laknat dari Allah. Semakin sakit, wah sakit hati ya kan. Ujian fisik dan beliau mendapatkan ujian tekanan dari apa masyarakat. Akhirnya beliau pun diusir dari masyarakat. Di dalam kitab Zuhud Imam Ahmad dikisahkan beliau mendapatkan ujian selama 7 tahun. 7 tahun. Suatu ketika istrinya tinggal 1, yang lain meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Yang setia tinggal 1. Beliau mengusulkan kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari penyakit. Nabi Ayub marah. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya sembuh, demi Allah saya akan cambuk kamu. Akhirnya istrinya pun diusir. Sudah tidak ada lagi manusia yang perhatian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang mendampingi beliau cuma ulat-ulat yang makan jasadnya Nabi Ayub alaihissalam. Paham ya? Dalam kondisi sudah seperti itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba ilnada rabbahu anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin, doa Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mendapatkan musibah, beliau berdoa. Fastajabna lahu, maka Allah telah kabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak hanya dikabulkan doanya Nabi Ayub, Allah telah memuji beliau. Innahu kana sabiron, di dalam surat Shad. Allah telah memuji siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Dan pujian ini dibaca orang-orang beriman sampai hari kiamat dalam surat Shad. Innahu kana sabiron ni'mal abdu innahu awwab. Dalam satu ayat Allah telah mengumpulkan 3 pujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seseorang yang penyabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, beliau adalah seseorang yang ahli taubat. Allah telah kenang beliau menjadi seorang yang terbaik, sebaik-baik hamba. Dan Allah telah puji beliau dengan seorang yang penyabar. Dan Allah telah puji beliau dengan ahlu taubah. Bayangkan, antum bayangkan ya. Satu saja ahlu taubat. Seseorang sudah mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ahli taubat.
Rasulullah SAW setiap hari beristighfar 100 kali, tidak kurang dari 100 kali. Tetapi Allah SWT mengatakan kepada Nabi Ayub, innahu awwab, ahli taubat, seseorang yang suka bertaubat. Beliau mendapatkan puncaknya kenikmatan di akhirat, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mendapatkan puncaknya kenikmatan di dunia. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur, dan kami sembuhkan penyakitnya. Yang tadinya sebelum punya penyakit ganteng, putih ya. Setelah terkena penyakit kemudian sembuh, semakin ganteng, semakin putih. Istrinya yang diusir kaget, dia mencari. Setelah pergi jauh, kemudian nggak tega meninggalkan suaminya dalam kondisi seperti itu. Akhirnya beliau mendatangi rumahnya. Ternyata Nabi Ayub sudah sembuh dan bertanya, tahukah kamu seorang laki-laki yang punya penyakit yang berbaring di dalam kamar? Ternyata Allah sudah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Wa atainahu ahlahu. Nah, istrinya datang. Dan Allah telah pun juga karuniai anak. Wa mithlahum. Nah, dilipat gandakan. Hartanya dilipat gandakan. Anaknya juga dilipat gandakan. Di dalam beberapa riwayat disebutkan yang tadi anaknya 14, setelah mendapatkan sebuah penyakit anaknya menjadi 28 Nabi Ayub alaihissalam. Wah, satu kelas ya. Allah telah berikan kenikmatan, puncaknya kenikmatan akhirat. Dan Allah telah berikan puncaknya kenikmatan di dunia kepada Nabi Ayub alaihissalam setelah beliau mendapatkan ujian. Faham ya? Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina, kata Allah telah sebagai rahmat dari kami. Kata Allah telah sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra, dan pelajaran bagi orang-orang yang ahli ibadah. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena seseorang yang sabar itu hanya bisa didapatkan kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah. Maka yang bisa mengambil pelajaran ini Nabi Ayub alaihissalam itu cuma ahlu taubah, ahli ibadah. Wa dzikra lil abidin. Maka ketika seseorang tadi mendapatkan ujian, hartanya habis, mukanya terbakar, matanya buta, kemudian istrinya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya ambruk, ujiannya banyak. Satu saja ujian itu sudah bisa menyebabkan seseorang itu masuk jannah. Man ubtuliya bihabibataini fasobara falahul jannah. Barang siapa diuji dengan dua mata, matanya buta, kemudian dia bersabar, dia akan masuk jannah. Rasulullah SAW mengatakan man ubtuliya bihabibataini. Barang siapa diuji bihabibataini, dua mata ini, Rasulullah mengungkapkan habibah karena sesuatu yang sangat kita cintai, dua mata ini, ya gak? Nah, dua mata ini ditukar dengan harta 1 triliun kita nggak mau nggak? Buta tapi syaratnya nggak mau, ya kan? Nah, falahul jannah, dia mendapatkan pahala jannah. Sedangkan seorang laki-laki ini mendapatkan ujian 6. Ketika dia ditanya, apa yang kamu harapkan setelah itu? Arju an akuna ayyuba hadhil ummah. Aku berharap semoga aku menjadi Ayubnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Simbol seseorang yang paling besar ujiannya dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat nanti ada seseorang yang paling nikmat. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang paling nikmat, punya pesawat pribadi, punya helikopter pribadi, pesawatnya nggak pernah mogok, apalagi meledak mesinnya, kan? Punya pengawal pribadi. Saya pernah sholat di Wisma Asri.
ketika sholat asar, kemudian setelah saya ada seseorang yang punya mobil Land Cruiser sholat di situ. Saya membayangkan kalau seandainya ini jadi donatur Darussunnah. Mobilnya harganya 3,5 M, 3,5 ember. Nah, ini mobilnya ya. Ketika itu dia sholat, pengawalnya 2. Sholat yang gelarin sajadah ada. Dia keluar masjid, ada yang ngambilin sepatu. Nah, di Wisma Asri kan sebelum Wisma Asri Giant yang dulu Giant itu kan ada masjid besar kiri jalan. Saya sholat di situ. Ada di sholat. Alhamdulillah dia sholat. Nah, yang saya ceritakan ini orangnya nggak sholat. Nah, ya. Jadi ada seseorang yang paling nikmat di dunia, tetapi dia masuk neraka. Ketika dia dicelupkan ke neraka, sibghatan wahidah, sibghah, satu celupan. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmat? Apakah kamu merasakan nikmat? Dia mengatakan, wallahi, demi Allah saya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Padahal seseorang yang ditanya tadi, yang dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja, sibghatan wahidah, satu celupan saja, itu adalah seseorang yang paling nikmat di dunia. Ya. Ketika dia merasakan apa? Siksaan neraka, dalam sekejap ditanya, apakah kau merasakan nikmat? Dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan nikmat sama sekali. Sebaliknya, didatangkan seseorang yang paling sengsara di dunia, paling sengsara di dunia. Ada beberapa sahabat itu yang mereka hidupnya sengsara, sampai Rasulullah itu merasa iba dengan sahabat tersebut. Di antara mereka ahli sufah, rumah nggak punya, pakaian nggak punya, tidurnya di masjid. Antum masih mending tidur di kamar ya kan? Nah, pakainya satu. Di antara mereka ada yang cuma punya celana saja. Nah, pakainya satu. Mereka merasakan dinginnya apa? Madinah. Mereka merasakan panasnya Madinah gitu. Dan mereka merasakan kelaparan. Rasulullah iba dengan mereka. Di antara mereka ada yang menjadi apa? Pembantunya Rasulullah. Menjadi pembantunya Rasulullah karena apa? Mengabdikan diri pada Rasulullah. Tiap hari duduk di depan pintu rumahnya Rasulullah setelah sholat subuh sampai sholat isya. Pergi cuman ketika sholat jamaah. Setelah itu duduk lagi di depan pintunya Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau bertanya kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, kenapa setiap hari kamu duduk di sini? Duduk di depan pintu rumahnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya berharap, wahai Rasulullah SAW, seandainya engkau memerintahkan sesuatu dan saya bisa mengerjakan perintah yang kamu kerjakan. Seandainya saya mendapatkan sebuah perintah dari kamu ya Rasulullah, kemudian saya kerjakan. Sahabat tersebut seperti itu. Luar biasa gitu ya. Beliau iba terhadap sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah menawarkan, adakah sesuatu yang kamu minta, yang kamu harapkan, kemudian saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini ya. Kalau didoakan Rasulullah SAW pasti makbul. Minta apa? Dia cuma satu permintaannya. As'aluka murafaqatakal jannah. Wahai Rasulullah, saya cuma minta satu saja. Saya ingin menjadi teman kamu di surga. Maksud saya di dunia, bukan di akhirat. Nah, ini tafsir saya. Ada nggak selain itu permintaan kamu gitu? Karena Rasulullah melihat sahabat Ahlus Suffah itu kasihan. Apalagi usaha beliau untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Ada nggak selain itu? Awa ghairu dzalika, kata Rasul. Awa ghairu dzalika. Ada nggak permintaan kamu selain itu? Beliau mengatakan tidak. Tidak. Saya nggak bisa bayangkan ya. Rasulullah SAW itu pernah dalam 2 bulan tidak pernah masak makanan. Yang dimakan cuma kurma air putih. Kata Aisyah al-aswadaini.
Kurma itu apa? Al-aswada ini. 2 hitam, kurma air putih, selama 2 bulan. Enggak ada sesuatu yang dimasak. Ahlus sufa lebih sengsara lagi. Ketika ada seseorang yang paling sengsara di dunia. Saya nggak bisa bayangkan yang lebih sengsara daripada itu, ahlus sufa. Tetapi dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dimasukkan ke dekat jannah, sibghatan wahidah. Ketika merasakan kenikmatan surga, satu saja, sekali saja, satu saat saja ditanya, apakah kamu merasakan bencana yang menimpa kamu, kesulitan yang menimpa kamu, kesusahan yang menimpa kamu? Kenikmatan di akhirat tersebut itu melupakan seluruh ujian. Dia mengatakan, "La. Saya tidak merasakan tidak merasakan sama sekali sebelumnya apa? Di dunia pun saya tidak merasakan kesulitan, kesengsaraan sama sekali," kata dia. Para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ini ya. Ini sebuah kaidah yang kemudian para sahabat meyakini, kemudian diwariskan generasi-generasi setelahnya. Kemudian di antara mereka yang mengatakan wa hadhihi dar kama syahadtuha dualun man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Dan inilah dunia yang aku lihat selalu berputar. Kata siapa? Kata seorang penyair itu. Man sarrahu zamanun, barang siapa yang dia merasakan kesenangan di suatu saat, sa'athu azmanu, dia akan merasakan kesusahan, kesulitan di waktu yang sangat panjang. Kalau hari ini Allah telah memberikan ujian kepada antum, dalam kondisi antum masih muda, dalam kondisi antum masih sehat, dalam kondisi antum kuat untuk apa? Memikul ujian tersebut, antum bersyukur. Karena ujian musibah itu sebuah keniscayaan yang akan menimpa seseorang. Tidak mungkin seseorang itu lepas dari sebuah ujian. Enggak mungkin. Enggak mungkin seseorang itu lepas dari ujian, enggak mungkin. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan ujian dalam kondisi kita mampu untuk memikul ujian tersebut, kita bersyukur. Kenapa? Itu akan meringankan ujian setelah itu. Akan meringankan ujian setelah itu. Ketika di dunia kita menjadi ahlul bala, kita menjadi seseorang yang banyak mendapatkan musibah, kita bersyukur pada Allah SWT. Karena ujian itu akan meringankan apa? Setelah kematian. Saya teringat ketika Rasulullah SAW sakit. Aisyah radhiyallahu anha, saya menangis. Kenapa menangis? Aisyah melihat bapaknya, bukan Aisyah ya, Fatimah radhiyallahu anha melihat bapaknya merasakan sakit yang sangat sakit ya, yang sampai-sampai Rasulullah mengatakan innalil mautis la sakarat. Setiap kematian itu ada rasa sakit. Fatimah radhiyallahu anha itu menangis. Padahal Rasulullah sudah terbiasa merasakan sakit. Bayangkan ya, Rasul sudah terbiasa merasakan sakit. Ketika beliau sakit, ketika beliau sakaratul maut, Aisyah Pak melihat, bukan Aisyah, Fatimah melihat, beliau menangis, meneteskan air mata. Beliau kasihan melihat bapaknya, Rasulullah SAW. Kemudian ada salah seorang sahabat yang berikan nasihat kepada siapa? Fatimah. Baik Fatimah, sesungguhnya bapak kamu tidak akan merasakan sakit lagi setelah ini. Sesungguhnya bapak kamu tidak akan merasakan sakit lagi setelah ini. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan ujian, kita bersyukur. Karena ujian itu akan apa? Mengurangi ujian yang setelah itu. Kalau di dunia kita mendapatkan ujian yang tidak berhenti, tidak ada putusnya, kita bersyukur. Semoga apa? Kita tidak merasakan ujian lagi setelah kematian. Yang kita khawatirkan kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan ujian di dunia. Yang kita khawatirkan kalau seandainya seseorang tidak mendapatkan ujian di dunia. Ini yang kita khawatirkan. Sedangkan orang-orang soleh yang mendahulu kita, mereka seperti itu.
karena tidak ada orang-orang yang sukses, karena tidak ada orang-orang yang beruntung, karena tidak ada orang-orang yang masuk jannah kecuali mereka merasakan ujian yang sangat berat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah telah memberikan kesabaran kepada kita ketika kita mendapatkan ujian. Dan Allah telah semoga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah telah senantiasa memberikan keberkahan di dalam harta orang tua kita, para donatur kita, dan orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada kita, kepada orang-orang yang senantiasa memberikan sumbangan kepada kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Dan semoga Allah telah berikan keberkahan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan semoga Allah telah kumpulkan kita dan mereka bersama para anbiya di Jannatul Firdaus. Al-haqqu min rabbika fala takunanna mintarin. Waktu selebihnya saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.